Saya Nurmalasari, NIM 1886206056. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 6B Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang RPP dan media pembelajaran, mata kuliah, model-model pembelajaran IPA SD, dosen pengampu Ibu Yeni Fitra Surya MPD. RPP saya yaitu tentang tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran pertama tentang daur hidup hewan atau metamorfosis. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak ibu berdoa ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Ada yang tidak hadir? Baiklah, kalau hadir semua. Baiklah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang cita-citaku. Nah, ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu semuanya. Cita-cita anak ibu ingin menjadi apa sih? Iya, ingin menjadi guru, ingin menjadi polisi, ingin menjadi TNI. Itu semua adalah cita-cita. Anak-anak ibu semuanya, semua cita-cita yang anak-anak ibu miliki semua itu adalah baik dan hebat. Apabila anak-anak ibu ingin menggapai cita-cita tersebut, anak-anak ibu itu harus rajin belajar untuk mengajar mimpi. Jadi seorang guru itu juga cita-cita. Nih, baiklah. Kita akan membahas tentang puisi. Puisinya yang berjudul Cita-citaku. Puisi adalah karya sastra hasil perasaan pemikiran dan perasaan penyair yang disusun dalam bentuk larik dan bait. Puisi berisi kata-kata indah yang dipilih penyair untuk membangun makna atau pesan yang ia ingin sampaikan kepada pembaca. Larik adalah baris yang terdapat dalam puisi, sedangkan bait itu adalah kesatuan beberapa baris yang ada dalam puisi. Baiklah anak-anak ibu, di sini ada sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku. Ibu akan membacanya dan akan memberi tahu kepada anak-anak ibu ciri-ciri puisi tersebut. Anganku melayang ke masa depan, aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagai ilmu. Aku berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Anak-anak ibu, baiklah kita akan membahas ciri-ciri puisi yang berjudul Cita-citaku. Jadi temanya yaitu meraih cita-cita. Makna puisi tersebut, kita sebagai manusia harus mempunyai cita-cita dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita tersebut. Coba anak-anak ibu perhatikan baris 1-4 dalam puisi ini disebut baris atau larik puisi atau disebut dengan bait puisi. Pada paragraf kedua puisi ini yang berbunyi, aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja. Demi tercapainya cita-citaku. Inilah yang disebut dengan rima.
Bersamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. Jadi, anak-anak ibu, ciri-ciri puisi yang terdapat dalam puisi yang berjudul Cita-Citaku itu memiliki 2 bait. Setiap bait terdiri dari 4 baris atau lari. Rima puisinya A, U, A, U. Itu tadi sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku, yang mana di dalam puisi tersebut menceritakan ingin menjadi seorang guru. Apabila nantinya anak-anak ibu ingin menjadi seorang dokter hewan, anak-anak ibu harus tahu daur hidup hewan tersebut, makanan hewan tersebut. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran tentang metamorfosis, kita menyanyi dulu ya lagu Metamorfosis. Baiklah anak-anak ibu, nada lagunya lagu Aku Punya Anjing Kecil ya. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva lalu pupa. Tak sempurna telur, ninfa dan imago. Kupu-kupu, lalat nyamuk, lebah semut dan katak, kumbang dan juga ngengat sutra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Pernahkah anak-anak ibu melihat kupu-kupu yang terbang dengan warna sayapnya yang menawan dan indah? Anak-anak ibu, bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat. Lalu, bagaimana ulat bisa menjadi kupu-kupu? Ulat bisa menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Baiklah anak-anak ibu akan jelaskan tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis terbagi menjadi 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Mengalami fase pupa atau kepompong. Ciri metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Berikut beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Inilah metamorfosis pada kupu-kupu. Telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Inilah fase metamorfosis pada kupu-kupu. Telur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Ulat. Telur menetas menjadi ulat atau larva
yang aktif mencari makanan. Kepompong. Ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Kupu-kupu. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, berikut adalah metamorfosis pada katak. Telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi berudu berkaki, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor berubah menjadi katak dewasa. Itulah fase metamorfosis pada katak. Telur. Katak bertelur di dalam air, kemudian berudu. Telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Kecebong bernafas dengan insang. Berudu berkaki. Pada kecebong, tubuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Katak berekor. Ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor bernapas dengan insang. Katak dewasa. Tubuh katak membesar dan ekornya menghilang hingga menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Yang kedua, ada metamorfosis tidak sempurna. Capung, belalang, dan kecoa. Metamorfosis pada belalang. Telur berubah menjadi nimfa. Nimfa berubah menjadi belalang. Itulah metamorfosis pada belalang. Metamorfosis pada belalang dimulai dari telur. Belalang betina bertelur di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Satu kali pembuahan menghasilkan 10-300 butir telur. Kemudian, nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Fase nimfa berlangsung 25-40 hari. Selanjutnya, belalang. Belalang dewasa memiliki sayap dan sistem reproduksi yang matang. Ini tadi fase dari belalang. Baiklah anak-anak ibu, pembelajaran kita ibu cukupkan sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jika tidak ada, ibu akan menyimpulkannya. Jadi, metamorfosis itu adalah daur hidup hewan atau perkembangbiakan hewan. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah proses atau daur hidup hewan yang perkembangannya itu tidak mirip dengan induknya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tahap perkembangan hewan yang cara atau daur hidupnya itu mirip dengan induknya. Sekian dari ibu. Silakan buka buku latihannya, kerjakan soal. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Kedua, apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Yang ketiga, sebutkan 3 hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang keempat, sebutkan 3 hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucap Alhamdulillah. Ketua disiapkan, berdoa, mulai. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.